Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Breaking News MNC News. Masih bersama saya Fani Imanihar. Kemesraan Partai Perindo dengan Gerindra pemirsa terlihat nyata dalam pertemuan hari ini. Pertanyaannya, apa saja kemungkinan manuver politik yang sedang direncanakan oleh kedua parpol ini? Kita bahas lebih dalam pemirsa sore hari ini bersama dengan Ray Rangkuti selaku Direktur Lingkar Madani Indonesia. Selamat sore Bang Ray. Selamat sore. Oke, kalau langsung saja ini kalau misalnya bicara mengenai pertemuan hari ini ketika Perindo bertemu dengan Gerindra tentu saja dengan membawa agenda masing-masing, membawa tujuan masing-masing yang tentunya bisa menjadikan sebuah kesuksesan bagi masing-masing partai dalam pemilu 2024. Tapi kalau dari perspektif Anda, apa saja kira-kira bargaining position, kemudian juga kira-kira bekal dari masing-masing untuk membicarakan kemungkinan baik koalisi maupun juga kerjasama atau hal-hal lain yang berkaitan dengan dinamika politik? Ya, sebelum ke sana kita mulai dulu dari makin mengkerucutnya koalisi partai politik yang kita alami saat ini gitu ya. Dimulai dengan kemungkinan besar bergabungnya KIR dan KIP di dalam satu koalisi dan dengan begitu menempatkan posisi Pak Prabowo sebagai calon presiden paling kuat dari koalisi ini gitu ya. Nah, berdasarkan itulah saya kira langkah dari Perindo ini tentu dalam rangka memperkuat dugaan itu bahwa koalisi KIP dan KIR ini akan bersatu dan kemungkinan besar adalah Pak Prabowo sebagai calon presidennya dan oleh karena itu ya pilihan yang tepat dilakukan oleh Perindo kemudian untuk segera ya bergabung dengan katakanlah koalisi besar ini gitu ya. Nah tentu bagi Perindo sendiri daya jualnya karena elektabilitasnya yang terus merangkak ke atas gitu. Meskipun mungkin ya di masa yang akan datang ya untuk tawaran RI 1, RI 2 akan sulit, tetapi setidaknya kehadiran Perindo itu akan diperhitungkan di dalam struktur koalisi dalam bentuk pembentukan kabinet di masa yang akan datang gitu. Bang Ray, kalau misalnya kita bicara mengenai langkah dari Perindo sendiri begitu ya, katakanlah ada dua koalisi yang paling mungkin didekati oleh Perindo saat ini, Sekber, kemudian juga Koalisi Indonesia Bersatu gitu, KIB. Kenapa menurut Anda perspektifnya gitu? Lagi-lagi kalau misalnya kita bicara mengenai kalau kita menempatkan diri sebagai Perindo begitu, ketika yang dilakukan adalah dilakukan pertama kali ini adalah mendekati Gerindra instead parpol lainnya. Ya itu tadi kan karena kalau kemudian koalisi ini menyatu ya menjadi koalisi besar, kans terbesarnya itu adalah Pak Prabowo sebagai calon presiden. Gitu. Nah kalau Pak Prabowo sebagai calon presiden tentu magnetnya ada di tangan di tangan Pak Prabowo. Sehingga dengan begitu kalau mau gabung bersama dengan koalisi ini tentu tepat sekali langkah untuk langsung silaturahmi dengan Pak Prabowo. Tentu bersamaan dengan itu nanti akan ada langkah-langkah yang silaturahmi ke ketua umum partai politik yang lain. Yang paling penting itu kan dulu ada kesepahaman dulu antara calon presiden yang kemungkinan diusung oleh koalisi besar ini dengan partai yang akan masuk gitu. Akan sulit itu kalau kemudian tidak ada kesepahaman, tidak ada katakanlah misalnya titik temu antara partai politik yang akan masuk dengan calon presidennya, bukan dengan koalisi-koalisinya gitu ya, akan sulit itu. Nanti mau di mana, mau negosiasi apa ya dengan sebab pada ujungnya kemudian yang paling menentukan ini kan calon presiden. Kalau kemudian misalnya lah ya yang didukung ini menang, tentu calon presidennya yang paling utama untuk menentukan A, B dan seterusnya itu gitu. Jadi berkomunikasi langsung dengan calon presiden itu adalah langkah yang efektif ya, langkah yang sudah tepat gitu ya. Yang tentu tidak boleh bersamaan mengabaikan partai-partai yang lain. Oleh karena itulah bersamaan dengan itu harus ada juga pertemuan dengan ketua umum dari partai politik lain, khususnya dalam hal ini adalah ketua umum di dalam koalisi besar ini gitu.
Oke, sebelum saya masuk lagi kembali atau lebih dalam gitu terkait dengan apa saja yang dibicarakan oleh Pak Hari dan juga Pak Prabowo hari ini dalam pertemuan. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai pertemuan atau siapa-siapa saja yang mendekati Gerindra sebelum ini kan bahkan kita sudah lihat gitu ada beberapa parpol kemudian juga sosok-sosok penting begitu Bang Rey. Mulai dari Nasdem tentunya, kemudian juga yang terakhir ini dari PKB dan juga Golkar begitu. Apakah dari perspektif atau kacamata Bang Rey lagi nih, magnet dari sosok Prabowo Subianto memang semakin hari semakin kuat begitu dengan menuju ke arah 2024 termasuk dari endorsement mungkin dari Presiden Joko Widodo saat ini. Endorsement tanda kutip, saya harus tanda kutip dulu. Saya kira tidak bisa dihindari dari ketegangan politik pasca gagalnya Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia usia 20 yang lalu gitu ya. Di situ terjadi ketegangan yang cukup lah antara PDI Perjuangan dengan Presiden, dan mungkin pada tingkat tertentu ada hubungan psikologik yang mulai kurang harmonis antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar gitu ya. Karena ternyata kan saat itu Pak Ganjar mengatakan menolak, ya itu artinya kan sama dengan menolak kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu. Nah, saya kira 2 hari setelah ya kita ingat kemarin itu setelah penolakan itu terjadi, Presiden kemudian bersama dengan Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya itu di dalam satu forum yang lalu memunculkan isu soal adanya koalisi besar yang akan dibentuk gitu. Apa yang bisa kita maknai dari gerakan Pak Jokowi ini? Pertama adalah Pak Jokowi secara tidak langsung lah, secara tidak nyata mengatakan bahwa beliau tidak terlalu tergantung kepada PDI Perjuangan kalau terkait dengan soal pembentukan koalisi gitu ya. Yang kedua, figur yang dicalonkan sebagai calon presiden bukan hanya Ganjar Pranowo, tetapi bisa juga itu kepada Pak Prabowo. Nah, dengan pertemuan yang kemarin itu yang dimulai dengan blunder ya, penolakan PDI terkait dengan penyelenggara Piala Dunia usia 20, dengan sendirinya memperkuat posisi itu, yaitu posisi penyatuan koalisi besar ini yang sekaligus ya menandai bahwa PDI Perjuangan bisa saja ditinggalkan oleh mereka gitu, dan yang kedua dengan sendirinya menjadikan pilihan yang mungkin utama sekarang bagi Pak Jokowi itu adalah Prabowo bukan Ganjar gitu. Oke. Dan oleh karena itulah sangat menarik kalau kemudian sekarang Pak Prabowo itu jadi seperti magnet gitu. Karena langsung selain di endorse beberapa kali oleh Presiden Jokowi, tetapi pertemuan koalisi besar yang kemarin itu yang katakanlah itu digagas mungkin oleh Pak Jokowi bersamaan dengan seolah-olah ditinggalkannya PDI oleh Pak Jokowi, itu makin memperkuat pilihan utama Pak Jokowi sekarang ini adalah Pak Prabowo. Wow. Maka bisa dipahami kalau kemudian ya kan Perindo dalam ini Pak Hari langsung ketemu dengan Pak Prabowo karena udah makin kelihatan gitu loh, bentuknya itu udah kelihatan gitu. Oke. Jadi sudah makin kecil makin mengerucut begitu ya ke beberapa sosok. Makin mengerucut. Oke. Bukan berarti tidak akan ada perubahan, tetapi ini udah makin yang kelihatan oleh kita sekarang Pak Jokowi lebih memprioritaskan Prabowo sebagai calon presiden dibandingkan dengan Ganjar Pranowo gitu. Oke, wow, berarti menjadi sebuah bargaining position tersendiri ya tentunya untuk ketum Gerindra ya. Nah, itu yang kita sebut ini magnet. Nah, tinggal tentu beberapa bulan ke depan akan kita lihat apakah dengan bersatunya koalisi ini ditambah lagi misalnya oleh Perindo, nanti mungkin oleh partai-partai lain di luar parlemen ikut terlibat di dalam koalisi ini, akan dengan segera mengangkat elektabilitas Pak Prabowo atau tidak. Kalau salah sebulan 2 bulan ini nggak kelihatan progres, ya bisa saja skenario ini juga akan berubah gitu. Oke, jadi harusnya kalau misalnya kita bisa petakan begitu ya Bang Rey, masing-masing dari parpol, kemudian juga sosok Pak Prabowo sendiri ini harusnya masing-masing bisa membuat sebuah perubahan dalam angka elektabilitas begitu. Iya. Oke. Sebab ini udah didukung oleh koalisi besar asumsinya kan gitu ya, dan panggungnya sudah disediakan juga oleh beberapa kali oleh Pak Jokowi gitu. Jadi kalau situasinya ternyata nggak memunculkan kenaikan elektabilitas yang signifikan dari Pak Prabowo, ya tentu saja petanya bisa berubah gitu. Oke, terlepas dari Pak Prabowo belum menentukan siapa yang akan mendampingi beliau begitu dalam Pilpres 2024.
Belum. Maksudnya kan kita tidak tahu nih gitu, belum ada hilal begitu menuju ke Saya kira sana. gini, akan ada 3 nama mungkin yang akan masuk ya, dugaan saya sih. Pertama, Ganjar sendiri, tetapi mungkin posisinya Ganjar bukan lagi sebagai calon presiden, mungkin sebagai calon wakil presiden, dan dengan sendirinya PDI Perjuangan akan masuk dalam koalisi ini juga, gitu ya. Nah, kalaupun tidak ada titik temu antara koalisi ya, atau posisinya Ganjar di dalam koalisi ini, itu mungkin akan ke ketua umum partai politik yang lain, dalam hal ini adalah Pak Erlangga Hartarto gitu. Nah, kalau kemudian juga nggak ada titik temu soal nama Pak Erlangga, besar kemungkinan itu diambil dari luar, yang punya potensi dalam ini adalah Pak Erick Thohir gitu ya. Karena kenapa gitu? Karena 2 nama ini setidaknya sekarang, khususnya dalam kasus ya PSSI dan tragedi penolakan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 itu justru menaikkan pamor, citra dan juga popularitas Erick Thohir yang dengan sendirinya itu memungkinkan yang bersangkutan bisa dipasangkan dengan Pak Prabowo di dalam proses pencapresan 2024 yang akan datang gitu. Oke. Kalau bicara mengenai, ya maksudnya hal-hal seperti itu kan tentunya menjadi salah satu materi pembicaraan. Dan Ya, Pak Erick juga lumayan sekarang mendapat banyak endorse ya dari Pak Jokowi dengan dengan peristiwa-peristiwa terakhir inilah gitu. Ya, ada semacam blessing in disguise tersendiri begitu ya dari isu-isu yang ada saat ini ya Bang Rey. Baik, jadi ini kan tentunya akan menjadi sebuah materi atau sudah menjadi materi dalam perbincangan hari ini. Tapi kalau misalnya lagi-lagi kita bicara mengenai haluan dari masing-masing parpol begitu Bang Rey, Perindo dan juga Gerindra. Punya ideologi, kemudian juga punya visi misi yang tentunya bisa berbeda. Kemudian kita bisa menerka-nerka kira-kira jalan tengah seperti apa yang akan diambil oleh kedua ketua umum parpol ini jika memang nantinya akan terjadi sebuah kesepakatan begitu Bang Rey. Nah, menurut Bang Rey sendiri apa yang akan menjadi jalan tengah dari kesepakatan antar parpol ini? Tapi tahan dulu jawabannya Bang Rey, kita akan elaborasi lebih lanjut di segmen berikut. Pemirsa, Breaking News MNC News akan jeda sesaat, tetaplah bersama kami.